Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau menanggapi temen yang komen di bawah deskripsi, di mana saya berproses membuat kerangka dasar bahan bonsai sancang kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu. Ini dia untuk prosesnya. Untuk menanggapi teman yang komen di bawah deskripsi, untuk menampilkan untuk kondisi terkini seperti apa. Untuk bahan ini ada di depan rumah ya, di sebelah kiri. Mohon maaf nanti sedikit agak berisik karena pas di pinggir jalan raya. Posisi saya tanam untuk bahannya tidak jauh dari jalan raya, sekitar paling tidak ada 5 meter, paling sekitar 4 meteran ya. Oke, seperti apa hasilnya saat ini, dan nanti saya mau juga cek, mungkin akan saya lakukan untuk pengerjaannya. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, untuk posisi saya tanam bahannya tepat di pinggir jalan raya, dan nanti mohon maaf untuk teman-teman mungkin agak sedikit berisik ya, untuk saya menanggapi update temen yang komen di bawah deskripsi. Ada jauh di sana ya untuk bahannya. Kita langsung mendekat saja untuk bahannya seperti apa kondisi terkini setelah 6 bulan yang lalu saya lakukan untuk pengerjaan. Untuk teman-teman yang mungkin baru mengikuti kisah perjalanan bahan bonsai sancang dari nol ini, sedikit akan saya spilkan cerita kilas balik dari awal sampai saat ini. Usia kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Konsep awal pemilihan bahan dasar saya ambil dari sebesar jempol tangan. Ini dulu ada batang ke atas ya, jadi awalnya sejempol tangan sudah ada cabang ke kanan dan ke kiri. Setelah saya panen dari budidaya cangkok, saya tanam di polybag dengan pemberian tak-takan. Setelah tumbuh subur, akar beberapa tembus ke dasar polybag, saya langsung lakukan eksekusi pecah batang, kemudian langsung saya tanam di lahan ground. Dengan pertumbuhan yang subur, dengan pengangkatan dan pemupukan kemudian perawatan, saya lakukan koreksi beberapa akar, menyisakan untuk akar-akar ke depan yang saya mau pakai, dan nampak terlihat di sini ya, ada beberapa akar di belakang juga. Setelah itu saya lakukan pemangkasan akar bertujuan untuk membuat anak cabang akar seperti ini ya. Setelah itu akar beberapa keluar kambium sudah mulai jalan, sedikit jalan, saya lakukan pemangkasan di atas, dan saya sisakan untuk cabang yang pertama dan kedua, dan ini saya naikkan ke atas. Ini sebenarnya dulu ada 2 cabang, tapi deket banget ya, tidak pecahnya tidak di sini, posisinya di sini sama di sini. Terus ada temen yang lebih senior main ke sini, disarankan untuk dibuang saja, menyisakan 1, mengulang untuk cabang. Jadi ini memang cabang baru ya sebenarnya, nanti mungkin akan saya press di sini ke depan. Hati-hati untuk teman-teman yang suka berproses pecah batang. Di sini nampak kalau dari sebelah sini normal ya,
Jadi saya akan tampilkan untuk kondisi terkini dari sebelah sini, dari belakang. Memang konsepnya nanti insya Allah ke depan untuk tampak depannya dari sebelah sini, kondisi dari nampak belakangnya. Dan sangat disayangkan di sini untuk pecah batangnya, tidak seperti yang di depan. Tapi saya berharap nanti dengan pengelosan terusan ke atas di sini kambium bisa jalan. Sebenarnya kemarin itu sempat ada beberapa mata tunas di sini dan nampak di paling atas ya, paling atas di sini agak sedikit besar, terus saya potong dan alhamdulillah kambium sudah mulai menyatu, yang dari atas dibantu sama kambium yang terusan ke atas di sini. Jadi saya sarankan untuk teman-teman hati-hati ya kalau mau melakukan eksekusi terusan ke atas dengan konsep tahap awal kita berproses pecah batang. Kita harus perhatikan, kita harus secara detail tentunya bagaimana untuk dengan karakter sancang, tidak seperti untuk jenis Vickers atau jenis bahan bonsai yang lainnya. Kita berprosesnya perlu banyak-banyak mencoba, terus memahami. Jadi kira-kira ini nanti menjadi pembelajaran untuk teman-teman ya. Oke, saya mau langsung mencoba pengecekan terutama akar di bawah dulu, dan saya rasa untuk cabang ini nanti mungkin akan saya lakukan untuk eksekusi menghentikan daripada pembengkakan pembesaran di sini, biar fokus nanti untuk terusan yang ke atas. Di sini tadi saya mencoba untuk melakukan pembongkaran di mana kondisi akar di bawah saat ini nampak terlihat tadi. Kalau teman-teman tidak skip videonya, saya sedikit pengurangan akar yang tumbuh di atas ya, biar tidak membengkak. Dan saya sisakan malah akar yang turun ke bawah, tidak ngeplet ke samping. Ini tidak saya lakukan eksekusi pemotongan. Kenapa? Karena di sini saya masih berproses untuk pengelosan pembesaran batang yang ke atas. Nanti mungkin kalau sudah saya lakukan pemotongan, kemudian ada mata tunas beberapa, mungkin akan saya potong akar yang turun ke bawah, mepet lagi, kemudian saya kasih tataan biar akar bisa menarik ke samping. Dan ada satu akar yang dominan di sebelah kanan sini, tadi saya potong agak sedikit memanjang ya, panjang, lebih panjang dari yang pertama. Nanti kita lihat ya contoh yang di sini. Yang di sini dulu juga mepet. Berhubung ada akar yang sudah keluar anak cabang akar, kambium bisa jalan kemudian bisa memanjang. Nah, ini dengan spasi sekian nanti berharap ada akar baru kemudian bisa menarik dengan berjalannya kambium. Nah, ini memang sengaja saya untuk yang terakhir ya, nanti biar akar sedikit besar. Nah, ini nanti mungkin untuk pembesarannya agak sedikit lama karena di atasnya memang sudah saya stop. Untuk cabang-cabang di atas di sini, terusan di sini saya pangkas semua, tapi agak sedikit tinggi biar nanti tumbuh mata tunas yang di atas banyak untuk mengejar pembesaran ini nanti mungkin agak sedikit lama. Karena kalau saya biarkan ini tidak saya pangkas terus pengen membesarkan akar ini, nanti ini menjadi bengkak besar. Jadi saya siasati untuk pemotongannya agak tinggi biar nanti ada mata tunas yang banyak di atas untuk pembesaran di sini. Dan di sini tadi sudah
full ya saya lakukan mengkondisikan dengan membersihkan sederhana, saya sikat, kemudian nanti mungkin ke depan kalau ini bekas luka-luka atau potongan akar ini sudah benar-benar kering, baru saya kasih salpkambium, dan nanti tunggu beberapa hari, mungkin 1-2 minggu. Kalau sudah benar-benar sempurna kering dan kambium sudah mulai sedikit jalan, mungkin akan saya lakukan penimbunan lagi pakai media tanam sekian ya kira-kira. Oke teman-teman, ini tadi ya saya sedikit untuk menanggapi apa yang teman-teman pernah simak di video saya sebelumnya, terutama untuk teman yang komen di bawah deskripsi minta direview ulang untuk hasil kondisi terkini bahan bonsai sancang yang pernah saya update. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Dan di video saya sebelumnya mudah-mudahan selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman juga. Untuk teman-teman yang selalu menyimak support di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.